Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya, Agung 21 Hunting. Terima kasih sudah stay di channel ini. Di kesempatan kali ini saya mau mengulas kepresisian ya, presisian spring atau per, baik itu per lokal maupun per Misumi ya. Karena sering sekali saya menemukan kendala yang diakibatkan spring yang kurang presisi ya, baik itu dari chamber manual maupun chamber CNC ya. Karena versi saya kepresisian spring itu sangat berpengaruh terhadap akurasi ya. Oke, simak terus channel saya. Nanti akan saya jelaskan mempresisikan spring-spring tersebut dan kesalahan-kesalahan apa yang sering kita lakukan pada saat menyeting senapan yang mengakibatkan kepresisian itu tidak kita perhitungkan. Oke, simak video saya. Coba sahabat bediler cek unit kesayangannya ya, terkhusus kepada yang unit bukan custom itu spring rata-rata seperti ini ya. Jadi pada saat disetting mungkin dari GS yang membuatnya ya, waktu motong per dia tidak dirapikan bagian ujungnya ya, bagian ujungnya tidak dirapikan. Ini spring Misumi juga ya, terkadang tidak terperhatikan pada saat pemotongan, begitu setelah selesai dipotong langsung dipasang. Oke, bagaimana cara merapikannya dan bagaimana cara pemotongan spring yang menurut saya benar ya. Saya bikin tutornya ya. Pertama cara memotong spring ya. Ini versi saya pribadi ya, cuma mungkin sambil ditelaah kita ambil yang mana yang sisi positifnya ya yang saya sampaikan. Jadi untuk memotong spring saya sering menggunakan ini ya, alat ini ya. Aduh, gerak. Sorry coy. Alat ini ya. Jadi kita potong, sudah kita ukur di mana posisi pemotongan. Ini sebagai contoh saja ya, gunakan. Nah, ya. Sudah kita potong. Hasilnya seperti ini ya. Baik per lokal, ini per lokal, per biasa ataupun per Misumi. Mungkin kalau per Misumi agak lebih susah ya pemotongannya. Nah, ini biasanya kalau susah saya tidak menggunakan tang tapi menggunakan gergaji besi ya. Kenapa saya tidak menggunakan gerinda duduk ataupun gerinda tangan? Karena menurut saya itu nanti bisa menyebabkan baja ya, karena ini bahannya ada yang baja ada yang besi ya. Jadi struktur bajanya dapat berubah karena menjadi panas yang terlalu banyak dan lama. Oke, itu dari cara pemotongan. Nah, untuk cara merapikan atau kepresisiannya begini. Jadi untuk merapikannya tetap menggunakan gerinda, hanya saja menggunakan konsep yang benar ya. Jadi setelah per tadi kita potong ya, per yang sudah kita potong, ini juga yang sudah kita potong ya. Ini saya potongnya pakai gergaji besi ya, saya tidak menggunakan gerinda untuk memotong per Misumi ini ya, karena yang sudah saya jelaskan tadi dapat mempengaruhi struktur bajanya ya. Itu versi saya. Boleh saja sahabat bediler beranggapan yang berbeda ya. Yang namanya pendapat kita ambil yang mana yang lebih masuk akal lah ya. Jadi ini versi saya. Ini saya sediakan oli ya. Banyak tutor di YouTube supaya memperkuat bahannya ini ya. Jadi kita dinginkan nanti pakai oli. Oke, ini yang pertama. Kita ratakan dulu bagian bekas yang kita potong tadi ya. Nah, begini ya, bagian ini sudah kita rapikan. Setelah digerinda langsung kita celupkan ke oli itu tadi ya. Oke. Nah, untuk merapikannya lagi kita menggunakan ini ya. Ini banyak dijual di minimarket ya. Untuk gasnya ini. Jadi begini. Sorry kameranya
Ya, kita panaskan hanya di bagian ujungnya saja. Ya, kalau sudah merah, kita tekan ke bagian yang keras ya, baru kita celupkan langsung ke oli. Jangan lama-lama karena nanti akan merubah struktur bajanya ya, baru kita rapikan kembali. Sekarang untuk finishingnya ya, sama. Ini hanya tutorial ya, memang ini saya cari spring yang bekas sudah merah, kita tekan ya. Masih kurang, jangan lupa dicelup ke oli ya. Itu tadi tutornya ya. Sekarang spring sudah di bagian depannya sudah rata kembali ya. Nah seperti ini ya, kita dirikan dia nggak jatuh ya. Ini juga, ini untuk per lokalnya tadi ya, ini sudah kita ratakan gitu ya. Nah begini sudah rata. Nah itu ya, semoga ini dapat membantu sahabat semua ya. Barangkali ada kendala di sini, dan ini menurut saya hal yang penting ya, kepresisian spring untuk unit kita ya. Sering sekali senapan-senapan yang beredar yang menurut saya quality controlnya kurang, per hammernya masih nggak dirapikan ya di bagian ujungnya ini. Jadi ketika kita mau muter mau muter setelan per hammer ya, harusnya itu per hammer tidak boleh ikut berputar juga. Jadi yang berputar hanya setelan hammernya ya, setelan per hammer. Jadi ini tidak ikut berputar. Begitu juga valve ya. Ketika kita menutup atau memasang tutup per valve, dia seharusnya per ini tidak ikut berputar ya, tidak ikut berputar. Jadi hanya tutup valve-nya saja yang berputar. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video saya. Saya rasa itu di kesempatan konten ini yang mau saya jabarkan. Salah dan hilap mohon dikoreksi ya. Boleh via WA, komen, inbox di Facebook ya. Nah, barangkali ada sahabat builder yang punya pemikiran yang berbeda, boleh dibantu share ke saya atau berikan masukan di konten saya ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.